Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, Anda sedang berdiri di sebuah puncak gunung yang seolah-olah menembus langit. Udara tipis menusuk hidung, angin kencang berhembus dari segala arah. Dan di hadapan Anda, terbentang hamparan pegunungan tandus yang seolah tak berujung. Inilah Gunung Nemrut yang berada di wilayah Anatolia Tenggara, Turki. Tingginya lebih dari 2100 meter di atas permukaan laut. Dari puncaknya, Anda bisa melihat garis horizon yang luas, seolah dunia ini terbuka lebar di depan mata. Tetapi, bukan pemandangan alam yang membuat Nemrut begitu istimewa, melainkan sesuatu yang jauh lebih misterius. Di puncak gunung ini, berdiri patung-patung raksasa dengan wajah yang menatap diam ke arah matahari. Patung-patung itu tingginya mencapai 8 sampai 10 meter. Namun, anehnya, kepala mereka terlepas dari tubuh, tergeletak di tanah. Ada yang wajahnya tenang, ada yang tampak penuh wibawa, dan ada pula yang menyerupai hewan perkasa seperti singa dan elang. Pertanyaan pun muncul. Siapa yang membuat semua ini? Untuk tujuan apa patang-patang sebesar ini dibangun di puncak gunung terpencil? Narasi ini makin terasa dramatis saat kita tahu Gunung Nemrut bukanlah gunung alami biasa. Puncaknya adalah sebuah bukit buatan manusia, sebuah gundukan batu kerikil raksasa yang ditumpuk dengan susah payah lebih dari 2000 tahun lalu sejak pertama kali ditemukan. Gunung Nemrut membuat banyak orang merasa takjub sekaligus bingung, seolah ada rahasia besar yang terkubur di dalamnya. Dan inilah yang membuat Nemrut dijuluki sebagai misteri di atas awan. Tempat ini bukan sekadar peninggalan kuno, ia adalah teka-teki sejarah, seperti sebuah pesan yang ditinggalkan masa lalu. Dan hingga kini, kita masih berusaha keras untuk membacanya. Tahun 1881, di sebuah wilayah terpencil di Anatolia, seorang insinyur jalan raya asal Jerman bernama Karl Sester sedang menjalankan tugasnya. Ia bukanlah seorang arkeolog, bukan pula seorang peneliti sejarah. Ia hanyalah seorang pekerja yang diminta pemerintah Ottoman saat itu untuk memetakan jalan dan membuat laporan kondisi daerah pegunungan. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan rutin itu akan membawanya pada salah satu penemuan paling misterius dalam sejarah Turki. Saat menjelajahi wilayah pegunungan Nemrut, Karl mulai mendengar cerita dari penduduk lokal. Mereka berbicara tentang sebuah bukit aneh di atas gunung dan batu-batu besar berbentuk kepala manusia yang berserakan di sana. Awalnya, Karl mengira itu hanya mitos desa, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia pun mendaki ke puncak gunung itu, dan di sanalah untuk pertama kalinya mata seorang Eropa modern melihat patang-patang raksasa Mount Nemrut. Bayangkan bagaimana perasaan Karl saat itu. Di hadapannya berdiri patang-patang kolosal setinggi hampir 10 meter. Meski kepalanya terpisah dari tubuh, wajah-wajah batu raksasa itu menatap diam ke arah matahari, seolah menyimpan rahasia dari ribuan tahun lalu. Karl segera menyadari bahwa yang ia lihat bukan sekadar tumpukan batu biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ia menuliskan temuannya dalam laporan resmi, dan kabar itu cepat menyebar ke Eropa. Berita penemuan Gunung Nemrut membuat para arkeolog dan sejarawan penasaran. Siapa yang membangun patang-patang raksasa ini? Untuk AP. Dan mengapa di puncak gunung terpencil,
Namun, penemuan itu sekaligus menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa kepala patang-patang raksasa itu terlepas dan tergeletak di tanah? Apakah karena gempa bumi yang sering mengguncang Anatolia? Ataukah memang sengaja dipindahkan oleh tangan manusia di masa lalu? Hingga kini, misteri itu belum benar-benar terpecahkan. Tetapi satu hal jelas, berkat laporan Carl Sester, dunia akhirnya mengenal Gunung Nemrut, sebuah situs purbakala yang menyimpan teka-teki besar. Bukan hanya tentang seni dan arsitektur, tapi juga tentang politik, agama, dan obsesi manusia terhadap keabadian. Dan di balik semua itu, ada satu tokoh penting yang menjadi dalang pembangunan situs raksasa ini. Seorang raja ambisius bernama Antiochus I. Siapakah dia sebenarnya? Dan mengapa ia membangun gunung misterius ini untuk dirinya sendiri? Setelah penemuan Gunung Nemrut oleh Carl Sester pada abad ke-19, perhatian para peneliti langsung tertuju pada satu nama, Raja Antiochus Atios dari kerajaan Komagene. Nama ini mungkin tidak sepopuler Alexander Agung atau Julius Caesar, tapi justru disitulah menariknya. Antiochus adalah raja dari sebuah kerajaan kecil bernama Komagene yang terletak di perbatasan Anatolia dan Mesopotamia. Sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, kerajaan Komagene ini ibarat jembatan kecil namun berada di titik strategis. Di sebelah barat ada pengaruh Yunani, di sebelah timur kekuasaan Persia masih terasa kuat. Dua peradaban raksasa, dua kebudayaan besar, dan di tengah-tengahnya berdirilah Komagene. Antiochus, sang raja, punya visi besar. Ia tidak ingin kerajaannya hanya dianggap kecil dan tidak berarti. Ia ingin diingat, ia ingin dihormati, dan lebih dari itu, ia ingin dikenang sebagai penguasa yang setara dengan para dewa. Disinilah cerita Gunung Nemrut dimulai. Antiochus memerintahkan pembangunan monumen raksasa di puncak gunung itu. Baginya, gunung tinggi adalah tempat paling dekat dengan langit, sebuah simbol kedekatan dengan kekuatan ilahi. Ia ingin gunung itu menjadi makam abadi, sekaligus monumen politik dan spiritual. Patung-patung raksasa yang kini kita lihat di Nemrut adalah gambaran ambisi Antiochus. Ia menampilkan para dewa besar, Zeus, Apollo, Heracles, tapi dengan sentuhan Persia. Zeus, misalnya, ia sebut sebagai Zeus Oromastis, perpaduan dewa Yunani dengan aura Mazda, dewa utama Persia. Begitu juga dengan Apollo Mithras dan Herakles Artaknes. Dan di antara patang-patang para dewa itu, berdirilah patung dirinya sendiri. Ya, Antiochus ingin wajahnya sejajar dengan wajah para dewa. Tindakan ini bukan sekadar megalomania, bukan sekadar ambisi pribadi. Ini adalah strategi politik. Dengan menyatukan simbol-simbol Yunani dan Persia, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah penghubung dua dunia besar. Raja kecil dari Komagene yang berani menempatkan dirinya di atas panggung sejarah. Namun, ada pertanyaan yang hingga kini masih menjadi misteri. Apakah benar di dalam gundukan batu raksasa di puncak Nemrut itu terdapat makam Antiochus? Ataukah ini hanyalah monumen kosong, sebuah simbol keabadian yang sebenarnya tidak menyembunyikan apapun? Sejak saat itu, Gunung Nemrut tidak hanya menjadi situs arkeologi, tetapi juga teka-teki sejarah. Teka-teki tentang seorang raja kecil yang bermimpi besar dan ingin meninggalkan warisan yang lebih besar daripada kerajaannya sendiri. Dan salah satu kunci untuk memahami warisan itu ada pada patang-patang para dewa yang didirikan di sana. Siapa saja mereka? Dan apa makna di balik sosak-sosak batu raksasa itu? Bayangkan Anda berdiri di hadapan deretan patung raksasa di puncak Gunung Nemrut. Batu-batu kolosal itu menjulang tinggi. Dulu tingginya bisa mencapai 8-10 meter. Meski kini banyak kepalanya sudah terpisah dan tergeletak di tanah, aura megahnya masih terasa kuat,
Seolah-olah patung-patung itu sedang berjaga, diam, tapi penuh wibawa. Mari kita lihat lebih dekat. Di sisi barat dan timur, gundukan batu, ada dua barisan patung utama. Patung-patung itu bukan sembarang ukiran, melainkan penggambaran para dewa besar yang dipilih langsung oleh Raja Antiochus I. Dan menariknya, setiap dewa di sini adalah hasil perpaduan antara dua kebudayaan, Yunani dan Persia. Pertama, ada Zeus Oromasdes. Zeus, sang raja para dewa Yunani, digabungkan dengan Ahura Mazda, dewa tertinggi dalam kepercayaan Persia. Ini jelas bukan kebetulan. Antiochus ingin menunjukkan bahwa dirinya berada di bawah perlindungan dua kekuatan terbesar dunia kuno. Lalu ada Apollometros Helios Hermes. Nama panjang ini menggambarkan betapa besar ambisi Antiochus untuk menyatukan banyak kepercayaan. Apollo, dewa cahaya dan seni dari Yunani, digabungkan dengan Mithras, dewa Persia yang melambangkan matahari dan keadilan. Boken Helios, dewa matahari Yunani, serta Hermes, sang pembawa pesan, juga dilibatkan. Hasilnya adalah sosok dewa yang melambangkan terang, pengetahuan, dan keteraturan kosmik. Selanjutnya, kita melihat Herakles Artagnesares. Heracles atau Heracles dikenal sebagai pahlawan perkasa dari Yunani. Sementara Artagnes adalah tokoh penting dari tradisi Persia. Ares, dewa perang Yunani, ikut masuk dalam campuran ini. Sosok ini jelas menggambarkan kekuatan militer, keberanian, dan perlindungan bagi kerajaan Komagene. Selain para dewa, ada juga patung singa dan elang. Singa melambangkan kekuasaan, keberanian, dan raja yang tak terkalahkan. Elang, di sisi lain, melambangkan kedekatan dengan langit, dunia para dewa, dan simbol kerajaan yang terhubung dengan alam semesta. Dan tentu saja, ada patung Raja Antiochus sendiri, duduk sejajar dengan para dewa, mengenakan jubah megah. Wajahnya terpahat dengan detail yang menekankan keagungan. Dengan patung itu, Antiochus ingin dunia tahu, ia bukan sekadar penguasa kecil dari sebuah kerajaan di perbatasan. Ia adalah bagian dari tatanan ilahi yang menarik. Posisi patang-patang ini tidak sembarangan. Di sisi timur, patung menghadap matahari terbit. Di sisi barat, patung menghadap matahari terbenam. Seolah-olah para dewa ini menjaga perjalanan matahari dari pagi hingga senja, dari kehidupan hingga kematian. Bayangkan suasana di puncak Nemrut ribuan tahun lalu. Saat fajar, sinar matahari pertama menyinari wajah patung Zeus dan Apollo. Dan saat senja, cahaya terakhir menghangatkan wajah Herakles dan Antiochus. Ini bukan hanya monumen, melainkan panggung kosmik yang dipenuhi simbol. Hari ini, meskipun kepola patung itu terpisah dan berserakan di tanah, misterinya justru semakin kuat. Wajah-wajah batu yang diam, mata yang kosong, tapi dalam, membuat kita merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah. Namun, patung-patung raksasa itu hanyalah bagian luar dari rahasia Gunung Nemrut. Karena di balik semua ini, masih ada teka-teki yang jauh lebih besar. Apa sebenarnya isi gundukan batu raksasa di puncak gunung itu? Apakah benar di dalamnya terdapat makam Raja Antiochus? Di puncak gunung Nemrut, tepat di tengah deretan patung raksasa, berdiri sebuah gundukan batu kerikil yang luar biasa besar. Dari keiahan, bentuknya menyerupai sebuah piramida raksasa. Meski tidak mulus, tingginya sekitar 50 meter. Dengan diameter lebih dari 150 meter. Sekilas, Anda mungkin mengira ini hanyalah bukit batu alami. Tapi sebenarnya, gundukan ini dibangun oleh manusia. Bayangkan, ribuan tahun lalu, orang-orang Komagene mengangkut jutaan batu kerikil ke puncak gunung yang tandus ini tanpa alat berat, tanpa teknologi modern. Semuanya dilakukan dengan tangan, tenaga manusia,
dan mungkin juga bantuan hewan. Pertanyaan pun muncul. Untuk apa? Menurut prasasti dan catatan yang ditemukan, gundukan itu diyakini sebagai makam Raja Antiochus Aetios. Antiochus ingin jasadnya disemayamkan di tempat tertinggi, di tengah para dewa, terlindungi oleh gundukan batu yang kokoh. Dengan begitu, ia seolah-olah bisa beristirahat selamanya di antara manusia dan dewa, antara bumi dan langit. Namun, hingga hari ini, belum ada seorang pun yang berhasil membuktikan apakah makam itu benar-benar ada di dalam. Para arkeolog modern mencoba mencari jawabannya. Sejak abad ke-20, berbagai ekspedisi dilakukan. Bahkan teknologi canggih seperti ground penetrating radar pernah digunakan untuk melihat apa yang ada di balik gundukan itu. Hasilnya memang menunjukkan adanya ruang atau struktur tersembunyi, tetapi tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Mengapa? Karena gundukan ini terdiri dari kerikil yang tidak saling mengikat. Bayangkan Anda menggali lubang di tengah tumpukan pasir pantai, satu sekop saja bisa membuat pasir runtuh dari segala arah. Sama halnya dengan gundukan Nemrut. Jika digali, seluruh struktur bisa runtuh, menghancurkan bukti sejarah yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya, hingga kini, gundukan itu tetap dibiarkan utuh. Misterinya tetap tersembunyi. Beberapa peneliti yakin bahwa makam Antiochus benar-benar ada di dalam. Mereka percaya, jauh di pusat gundukan, tersembunyi sebuah ruang pemakaman megah. Mungkin berisi peti batu, harta, dan prasasti suci. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa makam itu hanyalah simbolik, bahwa sebenarnya tidak ada jasad yang dikuburkan di sana. Gundukan ini hanyalah monumen untuk mengabadikan nama Antiochus, bukan untuk menyimpan tubuhnya. Inilah yang membuat Gunung Nemrut semakin menarik. Ia adalah teka-teki raksasa, sebuah bukit buatan yang dibangun dengan susah payah, tapi fungsinya masih menjadi misteri. Dan ada satu hal lagi yang membuat gundukan ini semakin istimewa. Lokasinya tidak hanya dipilih karena tingginya, tapi juga karena hubungannya dengan langit. Ya, Gunung Nemrut bukan hanya monumen pemakaman. Banyak bukti menunjukkan bahwa tempat ini juga berfungsi sebagai kalender astronomi, relief, bintang, simbol zodiak, dan susunan patung menunjukkan bahwa Nemrut punya hubungan erat dengan pergerakan benda-benda langit. Apakah benar Gunung Nemrut adalah sebuah observatorium kuno? Bayangkan malam gelap di puncak Gunung Nemrut ribuan tahun lalu. Angin dingin berembus kencang, dan di langit terbentang ribuan bintang yang bersinar terang. Tidak ada polusi cahaya, tidak ada gangguan lampu kota, hanya keheningan kosmos. Di tengah suasana itu, patung-patung raksasa Zeus, Apollo, Hercules, dan Raja Antiochus berdiri menghadap langit. Seakan-akan mereka memang dibuat untuk menyaksikan gerakan bintang-bintang di atas kepala mereka. Dan memang, Gunung Nemrut bukan hanya monumen pemakaman. Ia juga berfungsi sebagai observatorium kuno. Di salah satu relief batu yang ditemukan di sana, ada ukiran unik yang disebut relief singa. Ukiran ini menampilkan seekor singa dengan bintang-bintang menghiasi tubuhnya. Di atas singa itu terlihat simbol bulan sabit dan beberapa bintang dengan nama-nama planet Jupiter, Merkurius, dan Mars. Sekilas mungkin tampak seperti dekorasi biasa, tapi para ahli astronomi kuno percaya ukiran ini adalah sebuah peta langit. Lebih tepatnya, peta yang menunjukkan posisi bintang dan planet pada tanggal tertentu. Beberapa peneliti berpendapat bahwa relief ini menggambarkan konstelasi pada sekitar 62 sebelum Masehi, yang mungkin bertepatan dengan hari penobatan Raja Antiochus atau sebuah peristiwa penting lain dalam hidupnya. Dengan kata lain, relief singa di Nemrut adalah semacam prasasti astronomi catatan langit yang diabadikan di batu. Dan bukan hanya relief itu, susunan patung di sisi timur dan barat gunung juga tampaknya disesuaikan dengan matahari terbit dan terbenam. Ketika matahari terbit, sinarnya pertama kali menyinari patung Zeus
dan Apollo di sisi timur. Ketika matahari terbenam, cahaya terakhir jatuh pada patung Herakles dan Raja Antiochus di sisi barat. Seolah-olah seluruh monumen ini dirancang untuk menjadi panggung kosmik, di mana manusia, dewa, matahari, dan bintang-bintang dipertemukan dalam satu kesatuan. Bayangkan, lebih dari 2000 tahun lalu, para pendeta Komagene mungkin berkumpul di sini. Mereka menyaksikan matahari terbit di balik pegunungan, membaca pergerakan bintang, lalu menafsirkan maknanya untuk kerajaan. Semua itu terjadi di bawah pandangan patung-patung raksasa yang seakan tidak pernah tidur. Hal ini menunjukkan satu pesan penting. Raja Antiochus tidak hanya ingin dikenang sebagai raja duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan kosmos. Ia menempatkan dirinya sejajar dengan matahari, bintang, dan para dewa. Namun, seperti biasa, misteri tetap ada. Apakah relief singa itu banner-banner peta langit atau hanya simbol kekuasaan dan perlindungan? Apakah susunan patung dan arah gundukan banner-banner dirancang untuk astronomi? Atau itu hanya kebetulan yang kita tafsirkan berlebihan? Yang jelas, Gunung Nemrut bukan hanya karya arsitektur, tetapi juga cermin dari obsesi manusia purba terhadap langit. Dan ketika kita menatap bintang-bintang malam ini, kita sebenarnya sedang melihat hal yang sama dengan yang dilihat oleh Raja Antiochus ribuan tahun lalu. Namun, ada satu hal yang tetap mengusik. Kepala-kepala patung raksasa itu kini terlepas dari tubuh mereka, berserakan di tanah. Apakah itu akibat bencana alam? Atau ada maksud tertentu di baliknya? Jika Anda mengunjungi Gunung Nemrut hari ini, ada satu hal yang langsung mencuri perhatian. Patung-patung raksasa yang dulu berdiri megah, kini kepalanya tidak lagi berada di atas tubuh. Kepala-kepala batu itu terlepas, jatuh ke tanah, dan berbaris di depan tubuh mereka yang kini tinggal duduk diam tanpa wajah. Pemandangan ini luar biasa. Kepala Zeus dengan jenggot tebal, kepala Apollo dengan rambut ikal panjang, kepala Herakles yang penuh wibawa, hingga kepala Raja Antiochus sendiri. Semuanya tergeletak di tanah, seolah sedang menunggu untuk dipasang kembali. Tapi inilah pertanyaan besarnya. Mengapa kepala-kepala itu terpisah dari tubuh mereka? Ada beberapa teori. Teori pertama adalah bencana alam. Wilayah Anatolia memang dikenal rawan gempa bumi. Getaran besar yang terjadi berulang kali selama ribuan tahun bisa saja membuat patang-patang itu roboh. Kepala yang lebih berat dan tidak menyatu dengan kuat akhirnya terlepas dan bergulir ke bawah. Teori ini cukup masuk akal, mengingat banyak situs kuno lain di Turki juga rusak akibat gempa. Namun, ada teori kedua yang lebih misterius. Kesengajaan manusia. Beberapa peneliti menduga kepala-kepala itu sengaja dipisahkan dari tubuhnya. Bisa jadi oleh pengikut Raja Antiochus sendiri. Mungkin untuk ritual tertentu, atau justru oleh musuh kerajaan di masa lalu yang ingin meruntuhkan simbol keagungan Antiochus dengan cara merobohkan wajahnya dari singgasana batu. Bayangkan, memisahkan kepala dari tubuh bukan sekadar perusakan, itu punya makna simbolis. Menghilangkan wibawa, merendahkan martabat, dan memutus hubungan sang raja dengan para dewa. Tapi, ada juga sudut pandang lain. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kepala-kepala itu dipindahkan ke tanah justru untuk melindunginya. Tubuh patung yang tinggi lebih mudah roboh dan rusak, sementara kepala di tanah lebih aman dari gempa besar. Dengan kata lain, mungkin justru para penjaga situs di masa lalu yang menurunkan kepala-kepala itu demi menjaga keabadiannya. Apapun alasannya, hari ini kondisi kepala patung yang terlepas justru memberikan aura yang unik. Saat matahari terbit atau terbenam, cahaya emas memantul di wajah-wajah batu yang diam, menciptakan suasana magis, seolah mereka masih hidup, masih mengawasi, masih menjaga rahasia yang terkubur di balik gundukan batu raksasa itu.
Dan ada satu hal menarik. Meski kepalanya terpisah, wajah patung-patung ini tetap menatap ke arah cakrawala. Dari sisi timur, mereka menyambut matahari pagi. Dari sisi barat, mereka mengantar sang surya menuju peraduannya. Mungkin ini memang bagian dari desain kosmik Raja Antiochus, bahwa meski tubuhnya hancur, wajah para dewa dan wajah dirinya akan tetap abadi, menyatu dengan siklus alam semesta. Kepala-kepala itu kini menjadi ikon Gunung Nemrut. Ironisnya, kerusakan yang kita lihat justru membuat situs ini lebih dramatis dan lebih dikenal dunia. Mungkin tanpa kepala-kepala yang berserakan, Nemrut tidak akan terlihat semisterius sekarang. Namun, kisah patung-patung ini hanyalah bagian dari narasi besar Antiochus. Untuk benar-benar memahami maksud sang raja, kita perlu melihat lebih jauh bagaimana ia menggunakan perpaduan budaya Yunani dan Persia untuk memperkuat kekuasaannya. Untuk benar-benar memahami mengapa Gunung Nemrut dibangun, kita harus melihat ke dalam pikiran Raja Antiochus I. Ia bukan hanya seorang raja kecil yang ingin dikenang, tetapi juga seorang pemimpin cerdas yang tahu betul bagaimana politik dan budaya bekerja. Kerajaan Commagene, tempat ia memerintah, berada di posisi yang sangat rumit. Di barat, ada kekuatan besar dari dunia Yunani yang masih dipengaruhi kejayaan Alexander Agung. Di timur, berdiri Persia dengan tradisi Zoroastrianisme yang kuat. Dan Commagene hanyalah kerajaan kecil di antara dua raksasa itu. Bayangkan, jika Antiochus memilih satu pihak saja, ia akan kehilangan dukungan dari pihak lain. Namun, jika ia bisa menggabungkan keduanya, maka Commagene akan menjadi jembatan, sebuah pusat yang dihormati oleh dua peradaban besar. Itulah yang ia lakukan. Melalui Gunung Nemrut, Antiochus menciptakan propaganda visual yang sangat cerdas. Ia menyatukan simbol-simbol Yunani dan Persia ke dalam satu monumen raksasa. Zeus dipadukan dengan Ahura Mazda. Apollo dipadukan dengan Mithras. Hercules digabungkan dengan Artemis. Bahkan namanya sendiri, Theos, yang berarti dewa, adalah pengakuan dirinya sebagai sosok setengah manusia, setengah ilahi. Dan jangan lupa, ia juga memahat wajahnya sendiri di antara para dewa itu, duduk sejajar dengan Zeus, sejajar dengan Apollo. Ini adalah pesan politik yang luar biasa, bahwa dirinya adalah penghubung dunia fana dengan dunia ilahi. Ia adalah jembatan kosmik. Selain itu, percampuran budaya ini juga terlihat dalam gaya seni dan arsitektur Nemrut. Ukiran wajah patang-patang mengikuti gaya Yunani, dengan hidung mancung, rambut ikal, dan jenggot tebal ala patung klasik. Tetapi pakaiannya, simbol-simbolnya, bahkan cara penempatan patung mencerminkan tradisi Persia. Hasilnya adalah gaya yang unik, khas Commagene, dan tidak ditemukan di tempat lain. Bisa dibilang, Antiochus sedang membangun identitas baru untuk kerajaannya. Ia tidak ingin Commagene hanya menjadi bayangan Yunani atau Persia. Ia ingin kerajaannya berdiri sebagai peradaban tersendiri, meskipun kecil, tapi punya karakter yang abadi. Namun, tentu saja, semua ini juga punya sisi politik yang sangat praktis. Dengan menyatukan simbol dua peradaban besar, Antiochus sebenarnya sedang berkata kepada kedua tetangganya, "Lihatlah, aku bagian dari kalian berdua. Aku tidak memihak salah satu. Aku adalah kawanmu, bukan musuhmu." Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas, dan sekaligus cara untuk memperkuat legitimasi kekuasaan di mata rakyatnya sendiri. Sayangnya, ambisi besar Antiochus tidak serta-merta membuat Commagene menjadi kerajaan abadi. Seperti banyak kerajaan kecil lainnya, pada akhirnya Commagene harus tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Namun, warisan Antiochus jauh melampaui batas usia kerajaannya. Gunung Nemrut masih berdiri,
Patung-patungnya masih menatap langit, dan pesan politiknya tentang bagaimana budaya bisa dipadukan dan bagaimana seorang pemimpin bisa meninggalkan jejak abadi masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantui para arkeolog sejak penemuan Gunung Nemrut. Apakah benar jasad Raja Antiochus bersemayam di balik gundukan batu raksasa itu? Itulah misteri besar yang coba diungkap dalam berbagai upaya pencarian makam yang hilang. Sejak pertama kali Gunung Nemrut ditemukan pada abad ke-19, satu pertanyaan besar langsung muncul di benak para arkeolog. Di manakah makam Raja Antiochus? Karena kalau kita perhatikan, seluruh kompleks ini bukan hanya deretan patung raksasa. Ada gundukan batu kerikil raksasa setinggi lebih dari 50 meter di puncaknya. Gundukan itu diyakini sebagai tempat peristirahatan sang raja. Namun, hingga hari ini, makam tersebut belum pernah ditemukan. Bayangkan, selama lebih dari 2000 tahun, jasad seorang raja yang membangun monumen luar biasa ini masih tersembunyi, entah di mana. Mungkin hanya beberapa meter di bawah kaki para pengunjung. Sejak abad ke-20, banyak ekspedisi dilakukan untuk membongkar misteri ini. Pada tahun 1950, sekelompok arkeolog Jerman melakukan penelitian intensif. Mereka yakin bahwa di balik gundukan kerikil itu terdapat ruang makam tersembunyi. Namun, ada satu masalah besar. Gundukan ini tidak terbuat dari tanah biasa, melainkan dari jutaan batu kecil yang sengaja ditumpuk. Setiap kali digali, batu-batu itu langsung longsor kembali, menutup lubang yang sudah dibuat. Seolah-olah Antiochus memang merancang gundukan ini untuk melindungi makamnya selamanya. Lalu, pada era modern, teknologi lebih canggih mulai digunakan. Pada tahun 1980-an hingga 2000-an, tim peneliti mencoba memindai gunung menggunakan georadar. Alat ini bisa mendeteksi struktur di bawah tanah tanpa harus menggali. Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa anomali terdeteksi di bawah gundukan, seakan ada ruang kosong atau struktur buatan manusia. Namun, sampai sekarang, tidak ada satupun yang berhasil dibuktikan dengan pasti. Ada teori menarik. Mungkin makam itu memang ada, tapi tersembunyi di balik pintu rahasia, atau di dalam terowongan yang kini sudah runtuh. Atau bahkan, mungkin makamnya sengaja dikosongkan sebuah simbol, bukan tempat peristirahatan nyata. Hal yang membuatnya semakin misterius adalah wasiat Raja Antiochus sendiri. Dalam inskripsi yang ditemukan di situs, ia menulis tentang keinginannya untuk disemayamkan di puncak gunung, dekat dengan para dewa, agar ia bisa menyatu dengan langit. Tetapi, tidak ada petunjuk jelas di mana letaknya. Pertanyaan ini kemudian menimbulkan perdebatan. Apakah jasad Antiochus benar-benar dikuburkan di Gunung Nemrut? Atau mungkin ia dimakamkan di tempat lain? Dan gundukan raksasa itu hanyalah monumen simbolik hingga kini. Belum ada jawaban pasti. Pemerintah Turki pun melarang penggalian besar-besaran karena dikhawatirkan akan merusak situs yang sudah menjadi warisan dunia UNESCO ini. Dan pada akhirnya, misteri ini justru membuat Gunung Nemrut semakin memikat. Para wisatawan, peneliti, dan pecinta sejarah datang bukan hanya untuk melihat patung raksasa, tapi juga untuk merasakan rasa penasaran. Apakah saya sedang berdiri tepat di atas makam seorang raja? Gunung Nemrut tetap bungkam, menyimpan rahasia itu dengan tenang. Namun, meskipun jasad Antiochus belum ditemukan, warisan budayanya jelas abadi. Dan itulah yang membuat Nemrut bukan sekadar makam, melainkan simbol pertemuan peradaban. Simbol ambisi manusia untuk meninggalkan jejak di dunia. Tapi, yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dunia modern melihat Nemrut dari sebuah gunung misterius di Turki Timur. Kini ia menjadi simbol warisan dunia yang menyatukan sejarah, budaya, dan sains. Gunung Nemrut hari ini bukan lagi sekadar puncak batu di Anatolia Timur.
Ia adalah simbol warisan dunia, sebuah pengingat tentang betapa jauhnya ambisi manusia untuk meninggalkan jejak di muka bumi. Bayangkan, lebih dari 2000 tahun lalu, seorang raja bernama Antiochus berdiri di tempat yang sama. Dengan pandangan penuh kebanggaan, ia memerintahkan pembangunan monumen raksasa di ketinggian lebih dari 2000 meter. Ia tahu betul, suatu hari, tubuhnya akan sirna, tetapi ia ingin memastikan namanya tetap hidup abadi. Dan kini, ribuan tahun setelah ia tiada, keinginannya terkabul. Setiap tahun, ribuan wisatawan dari berbagai belahan dunia mendaki lereng curam Gunung Nemrut untuk menyaksikan keajaiban ini. Mereka rela berjalan kaki melewati bebatuan terjal, udara dingin yang menusuk, hanya untuk melihat momen yang sama, matahari terbit dan terbenam di hadapan patang-patang raksasa. Saat cahaya pertama menyentuh wajah Zeus, Apollo, dan Antiochus, ada rasa haru yang sulit dijelaskan, seolah-olah waktu berhenti. Dan kita kembali ke masa lalu, menyaksikan upacara kuno di hadapan para dewa. Tidak heran, pada tahun 1987, UNESCO menetapkan Gunung Nemrut sebagai situs warisan dunia. Ini bukan hanya pengakuan atas keindahan arsitekturnya, tetapi juga atas makna historis dan filosofisnya. Nemrut adalah pertemuan dua peradaban besar Yunani dan Persia yang dipadukan menjadi identitas baru oleh seorang raja yang visioner. Namun, warisan Nemrut bukan hanya soal batu, patung, atau arsitektur. Ia juga memberi pelajaran berharga untuk kita hari ini. Pertama, tentang ambisi manusia. Antiochus tahu, ia hanya raja dari kerajaan kecil. Tetapi, ia berani bermimpi besar. Ia membangun sesuatu yang melampaui batas kekuasaannya. Pesannya jelas, siapapun bisa meninggalkan warisan, selama punya visi dan keberanian. Kedua, tentang persatuan budaya. Di dunia modern yang sering terpecah oleh perbedaan, Nemrut memberi contoh bahwa dua budaya besar bisa dipadukan, bukan untuk saling menghapuskan, tetapi untuk saling melengkapi. Dan ketiga, tentang misteri. Hingga hari ini, makam Antiochus belum ditemukan. Gundukan batu di puncak gunung masih menyimpan rahasia yang belum terpecahkan. Mungkin inilah yang membuat Nemrut begitu memikat. Ia tidak memberikan semua jawabannya. Ia membiarkan kita terus bertanya, terus penasaran, terus kembali untuk mencari tahu. Gunung Nemrut berdiri bukan hanya sebagai situs arkeologi, tetapi sebagai pengingat abadi bahwa waktu bisa menghancurkan kerajaan, meruntuhkan patung, bahkan melupakan nama-nama besar. Namun, warisan yang lahir dari keberanian, visi, dan imajinasi akan terus hidup ketika kita berdiri di hadapan kepala-kepala raksasa yang berserakan. Kita sebenarnya sedang berhadapan dengan cermin diri kita sendiri. Cermin tentang ambisi manusia, tentang kelemahan kita, dan tentang hasrat kita untuk meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan mungkin itulah warisan sejati Raja Antiochus. Bukan jasad yang terkubur di bawah gunung, bukan pula patang-patang yang terbuat dari batu, melainkan pesan abadi bahwa manusia selalu ingin menjalin hubungan dengan langit, dengan dewa, dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gunung Nemrut tetap berdiri, angin terus berhembus di puncaknya, matahari terus terbit dan terbenam di balik patang-patang raksasa itu. Dan rahasia sang raja masih tersimpan rapi, menunggu untuk ditemukan, atau mungkin memang ditakdirkan untuk selamanya menjadi misteri.